ibadah kita selama Ramadan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan kirim salam selalu kita sampaikan kepada tokoh sejati junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah dengan rajinnya kita bersalawat kepada beliau, kita senantiasa mendapat rahmat dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Cuman ada juga wang ngecek degit dia terase la 30. Ya mana ke terase wasiri trawe col. Coba itu trawe dan wasir. Banyak asik kan. Asik lita ya, asik lesu, asik nahan lapu. Macam ngecek oh dia terase la 30 wasir kita kepilih ke terase. Nah, itu yang di samping itu nilai-nilai atau value kata orang kiri. Yang pertama, puasa itu memang spesifikasi. Kalau bahasa orang awak khusus, dek sama dengan ibadah lain. Ngapa? Karena hadis Nabi itu jelasnya nanti. Sumuli puasa itu bagiku. Tuhan yang ngecek. Wa ana ajzibi, dan aku langsung menyuk nilai lah. Kalau zakat ada nilai, ada kurva lah dia tu. Haji ada nilai, zikir ada nilai. Betul, ibadah-ibadah yang lain itu punya nilai dan ada batasannya. Tapi kalau puasa cola de nilai. Itu hak prerogatif Tuhan. Hak Allah yang ngatur. Iya, yang ngatur itu sebenarnya yang ngatur ada yang ada dalam diri kita. Uang cap ngecek kan dalam Al-Quran itu kan awak ngambil ujung illa kalbin salim, kecuali hati yang selamat, hati yang pandai. Sebenarnya Allah nyuruh puasa itu mengembalikan kehambaan kita pada posisinya. Iya, dek boleh kita hamba ase-ase berkuasa gitu loh. Dek bisa. Walaupun misalnya kita kuat niat, adalah masolita. Siapa yang dek tahu dengan Muhammad Ali paling kuat, dia berani melawan. Tapi ketika Allah titipkan Parkinson, penyakit yang tanpa gerak itu, lita dia. Sampai yang dia tahu kuat itu Abu Ayub, apa nama itu Nabi Ayub, yang begitu hebat, kaya raya yang luar biasa. Cola dia lawan Nabi Ayub, kaya ian. Tapi ketika Allah titipkan penyakit, dia penyakit dek tahan. Sampai-sampai tunangan saking nak nyelamatkan Nabi Ayub, dijual rambut nak nalak makan. Padahal ni punya ternak yang ribuan bergelimpangan, punya emas perak. Tapi tu Allah ngambil sedikit aja. Dikit baik Tuhan ngambil. Ngambil apa? Ngambil nilai kehambaan. Jadi maka kita tidak bisa. Nilai kehambaan kita ada itu di hati. Mengawakan tiap terus. Tadi kan wirid lagi kita bacakan. Itu menyampaikan kehambaan. Allahumma antas salam. Ya Allah, ya, tunjukkanlah engkau itu punya sumber keselamatan. Wa minkas salam. Jah keselamatan. Wa ilaika ya Allah salam. Nak selamat Nabi keselamatan. Fahayyina rabbana bis salam. Kami itu nak selamat. Tapi selamat itu hati. Wa adkhilnal jannata daras salam. Sampai nak masuk surga juga nak ngecek dengan keselamatan. Nah gitu. Tadi itu kita tamat Allahumma sallimna. Ya selamatkanlah kami. Wa sallim dinana. Selamatkanlah agama kami. Wa sallim tauhidana. Iman kepercayaan kami. Wa sallim ma'rifatina. Hubungan kami, hubungan dengan Allah,
hubungan dengan manusia, hubungan dengan keluarga, hubungan dengan tetangga, hubungan dengan kawan. Kan pengembalikan hambaan. Wasallimal muslimin, kita nak nyuruh kita selamat kali. Muslim selamat, ya gitu loh. Muslim kecil selamat, Muslim besar selamat, Muslim tua selamat, Muslim dan nyelamati selamat. Yang masih antara tua dan muda selamat. Nah, keselamatan itu yang diselamatkan hati. Ayat itu jelas. Ya ayyatuhal mutmainnah, hai orang-orang yang punya jiwa yang tenang. Yang bisa menenangkan jiwa itu apa? Sekarang tanya, bisa menenangkan jiwa itu apa? Pikiran, apa pendengaran, apa penglihatan, apa kekenyangan, apa kekayaan. Setelah dicek dalam beberapa teori psikologi, yang bisa menyenangkan itu adalah hati. Kalau mulai baca tasawuf tu yang ngecek Nurullah wa Nurul Muhammad. Tapi apa? Kemana? Kembali kepada hati. Hatinya yang bisa bermain, hatinya. Kalau hatinya tidak bisa terima nikmat Allah, tidak bisa mensyukuri nikmat Allah, tidak bisa menyerahkan diri kepada Allah, ngapi wang tua bilik, ngapi rumusan sampai begitu loh. Ulama-ulama Sufi itu rumusan tub badu berdoa la haula wala quwwata illa billahil alil azim. Tidak ada daya upaya kecuali kekuatan Allah yang Maha Agung. Itu Hadratus Syekh itu Hasyim Asy'ari kalau dia berdoa, ngapain pakai itu? Padahal Hadratus Syekh itu WATM banyak nian. Dia sampai ratusan hektar sawawan, tapi pucuk pada 10 hektar waktu itu. Dia sampai 1000, tapi pucuk 100. Sapi ke bawah kami. Sekolah murid ditakuti uang, ditakuti oleh Belanda. Tapi apa yang macam? La haula wala quwwata illa billahil alil azim. Tidak ada daya upaya kecuali kekuatan Allah yang Maha Agung. Apa lagi kau punya kebaru ikut lama-lama boleh? Tak bisa. Nah itu ada yang diselamatkan itu. Nah penyerahan total itu yang membuat hati kita kembali. Ya ayyuhal muta'inna irja'i ila raiki radiyatan mardiyah. Kembalilah kepada siapa? Kepada keredaan Allah. Yang bisa muat ridha itu hati kita. Baiklah. Padahuli anak hamba Allah. Padahuli bi ibadi. Kalau kita dalam ibadah nyerah hati kita, sifat hambaan kita, sifat kemanusiaan kita nyerah, maka Tuhan nyuruh. Wadahuli bi jannati, kamu dapat surga. Tapi kalau penghambaan lemnya, suruh sembahyang, dia nak sembahyang. Ikak aku takut dua kesimpulan kalian. Ya aku benar takut kamu mungkin dia. Arah itu kurang nak sembahyang, kenapa dia nak sembahyang? Panas. Dia ladas sembahyang surau itu panas. Kini dipasang AC, kenapa jarang sembahyang? Buat dia tahan dingin. Nah itu kan kacauan. Kosot bakal hidup. Ya macam mana lagi dia udang panas, dia tahan, dia udang dingin, dia tahan. Apa lagi? Bahkan sejadah masih jadi itu kok sejadah yang baru ngapain? Aku diagam, udah dengan bentuk baru lebaran ada. Nah inilah yang kaum dulu itu kaum Nabi Lut, kaum Nabi Ad, kaum Samun, kaum Nabi Musa. Wah nikmat Tuhan ngenyuk itu. Makanya nak ibadah hari Sabtu. Pas kan? Tidak ada minggu terus ada minggu. Tes Tuhan. Tiap restu ikan banyaknya, bakar diubah. Yang lagi ibadah artinya restu. Kenapa yang ada banyak? Nah jadi kita terkadang kala tuh mau begitu. Nikmat itu yang mengembalikan posisi diri kita tuh kepada Allah itu sulit.
Iya, dia katakan hati yang selamat itu, kalbun salim itu, ya. Nah itu yang paling. Kalau hati itulah terbuka, bisa menerima petunjuk, bisa menerima informasi yang benar. Nah itu insya Allah. Karena itu lu, kalau tidak, kita kan tiap terus. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukilah aku jalan yang lurus. Sampai dan jalan lurus itu jalan orang-orang yang Kau telah beri nikmat. Siapa yang telah beri nikmat itu? Para sahabat, para tabi'in, tabi'in, para orang-orang saleh. Itu kan yang diberi oleh mana? Jangan dinyuk jalanan walad bolin, dan jangan jalanan sesat, kesasar boleh. Jangan jalanan depade. Ya kita sekarang kan sudah difasilitasi. Surau lah pade, apa lagi? Standar lah pade, parkir luas, apa lagi? Kadang dinyuk jodoh boleh, malasnya. Itu apa penyebabnya? Karena itu tadi yang dikatakan nurullah, cahaya Allah dalam diri itu, nurul Muhammad, cahaya Rasulullah dalam diri, dan nak masuk. Belum nak masuk itu. Belum lagi kita cerita syariat, kita belajar fikih kudai. Wah awak dulu kan belajar, mulai belajar istinja. Dia syariat kan. Mak mane syarat istinja, rukun istinja, ayo nek dikone kalau istinja, kan begitu kan? Mersi to mane. Boleh deh kalau kita istinja apa namanya dalam kondisi BAB ngadap kiblat, kan sampai begitu ditata. Itu syariat kan? Terus belajar. Lah itulah begitu hebat, baru kita sadar begitu hebat orang tua kita bilang. Dikit baik, dek banyak belajar ada. Tahu rukun iman, ya, tahu rukun Islam, tahu rukun salat, tahu sunat qabliyah ba'diyah, baru tekan apa? Tahu salat sunat hajat, tahu salat sunat taubat, tahu salat sunat tasbih, begitu kan, tahu salat sunat mutlak, baru bisi boleh ngalah nak nyamut lu, nyamut disuruh nyamut tarikah itu cabang dari bagian daripada ilmu tasyawuf itu yang tarikat dia ya, syariatnya, tarikatnya, hakikatnya, makai ma'rifatnya. Mak mana kita nak sampai ke proses itu? Badu ngaji sekali, badu dengar ceramah sekali, badu dan tidak lagi. Ya kebina kedapat irji'i ila raiki radiyatan mardiyah. Kembalilah kepada jiwa yang baik, kepada jiwa yang baik. Itu yang membuat baik itu hati kita yang mendapat petunjuk. Belum ada cerita. Ini terus terang aja. Kita harus jujur. Sekini sampai nang ustaz yang paling hebat. Yang paling hebat ustaz kita yang paling populer, taruhlah sampai di Bengkulu. Banilum yang ngajak. Tukang sol sepatu, tukang parkir, tukang mau barang bekas, tuk nago, Pak, kita salat nanti malam, kita terawih nanti malam. Namanya kan ibu. Dia bani paling injak meja dia sikalan ngumpul uang besok surau kalau. Tapi kelompok jamaah tabligh itu datang. Kini ikonnya dari Sulaiman. Dari itu ditangkap dang di kafe. Badan bergelomeng ngetato, saat dimasuk di akhir apa? Nya jadi motor penggerak. Yo Pak, kita sholat. Nang petang eseng surau. Kita pada bani. Nang dek para surau. Gila ada salah satu jemaah datang melaki di semua ke surau. Dek ini. Di marah dia mau aja dek. Sampai itu misal jerit. Nang dek pernah marah surau. Bani dek ibu datang rumah. Melaki jemaah melek surau. Bantu surau. Puasi. Dek bani. Nah tapi yang tadi jamaahnya kadang-kadang kita sering benci. Dia mampu untuk ngajak yuk ke masjid. Jangan dek puasa. Kalau kamu dek puasa, jangan pergi ke terminal.
Romania bulan puasa. Itu Islam kan itu kita tahu. Rokok, makan, dia tahu lupa ini. Tapi bandingkan kita kecil, belum tentu bani. Nah tobo-tobo yang nang kata tobo ustad kompor segala macam, bani. Yo pak kita sholat, yo pak kita puasa, jangan ada puasa. Nah yang begini untuk mengantarkan hati kita yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, suruh terang baik itu kalau dia. Aku juga ada yang ngam juga proses generasi kita. Kalau dulu kita reken ke baik, tak usah jauh-jauh. Di Talangpat ada namanya Haji Tupit. Tuh, ada murid biajo ngaji. Ngaji kalau wang situ ngece ngaji hukum, kalau wang sika ngece ngaji wujud atau bersurau. Naik belajar dikit. Ada Haji Sidik, jauh rumah ada ngaji. Naik berikat dikit. Ada gerobak ada namanya Dahlan, ada kepala sekolah Benung, Tanjung Agung, itu ngaji. Masuk berikat dikit. Nah kalau nak generasi itu ya, ada Haji Taha, ada terus. Siapa lagi? Ada Haji Suhai, ada Potopit, terus masuk berikat. Ada Haji Hussein. Ini sampai lagi terus. Ada Haji Madnu, ada Haji Nawawi, ada Haji Moes, terus ada Haji Srin, ada Haji PI, terus kerja kalau tadi Haji Sapri, ngut ke belajar. Adik belajar di pesantren di Duma-Duma, apa seminggu sekali belajar di pesantren. Kini tuh kata gua ada ngaji cari bilik kan? Ada pada Kubang, ada namanya Haji Lui. Begitu terus ke dalam. Kini ada mana ya deknya lagi ngaji dek nak nyengok YouTube jauh Google dek tahu. Waktu bahayanya di situ. Makanya nak dapat yang tadi nak gecekku tadi. Nang kira-kira hati dan nak balik lagi tadi. Ngaji badai pernah. Apalagi baca Quran. Kau dulu kita set. Aku tak ingat supaya apa ulang-ulang. Copok ika ada yang mana Mak Seriwi ngaji. Cutaib ngaji, Potopit ngaji, Pemalik ngaji. Ngaji Quran itu. Terus ngaji terus di mana-mana. Kak, tapan awak dah gini ngaji terus gini. Apalagi nak ngaji begilir. Ngaji di surau dengan yang itu tu. Ada lagi Miko itu tak. Tamang tanya apa boleh? Tahu tamang tanya. Urut tu kena boleh. Nah, justru itu kalau kita nak mengembalikan nilai yang pertama tadi, kembali lagi harus nilai taklimnya, nilai ilmu pengetahuannya dibangun lagi, harus sarananya dibangun lagi. Sudah tu berikutnya nilai hati. Dalam beberapa penelitian kita tidak ngaku sumbu tasih, puasa itu sehat. Uang yang rajin puasa pasti sehat. Sumbu tasih itulah dijamin Rasulullah. Seluruh toksin-toksin jahat yang ada dalam lambung, dalam perut dimakan, diambil. Selama 12 jam itu dia makan dalam nangjar itu, dicapaan. Tadi kan ahli kedokteran. Kalau dia percaya, nah, terus diambil nangjar diambil kali. Buatlah apa? Pankreas kita bersih, ginjal kita bersih, hati kita bersih, asam lambung kita bersih, segala macam kita bersih. Kenapa? Dengan banyak puasa itu. Nabi ngajak sumu tasihah. Puasalah kamu, maka kamu sehat. Tak puasa, banyak niat ni dia nak puasa itu rawan pula kan. Ada kini nang gaya baru nang meleset niat itu. Setiap generasi, misalnya teman tahun 70, ini teman tahun 75, ini teman 80, taruh lagi nih
Ni teman tahun 2000, budak-budak kecil dah. Ni teman tahun 90, ni teman tahun 2015. Bayar berbuking bersama. Pas sembahyang, sikok dia je nang sembahyang. Berbuking bermacam-macam, mawe pasparu. Kadang di hotel-hotel mewah boleh. Pas sembahyang, lah. Dia ni sembahyang pada berbuking. Sama ni rumusan sawanian. Jadi berarti nilai pasir Ramadan itu cuma nyambung. Nah, makanya itu yang harus diperbaiki. Oh, kenyataan lapangannya begitu. Wah, kita tak mana yang udah bisa terjadi kan? Kecuali pesanan jak duma, jak makbah mulai digerakkan. Yang jangan dia, walaupun marah-marah. Salat dikit bajarilah, janganlah banyak-banyak niat. Terus ini diajon ini. Nah, yang semacam itu lajau niat. Muru auladakum bis salati wa amna'u sab'in wa hum yadribu 'alaiha wa hum datu 'ashrin. Perintahlah anak-anak mengerjakan salat waktu usia beliau 7 tahun. Lalu pukul mereka. Kalau mereka tidak mau salat sudah 10 tahun. Ini kita rawan. Banyak yang generasi yang terjadi tadi. Berbuke bersama saat rami-rami sembahyang. Ada ibu-ibu bergaya dengan baju berbuke bersama. Pas sembahyang dia yang mana cerita pas. Nah, ini kesalahan situasi pengamalan ajaran Islam itu sendiri. Makanya taklim itu tadi penting. Aku bisa belum mati pengajian Garuda ni. Rasanya kita itu Ustaz. Nah, ini yang kalau saya ubah sistemnya. Kalau di An-Nima tub baru sembahyang salat sunat subuh stop. Tausiah 7 menit. Okey, lambat ni. Ngaji galer dia nak ngaji. Dia coba dia dalam sembahyang subuh. Karena kita ganyak keingatan apa baik masuk zakat fitrah atau segala macam. Nah, tapi kini kan mungkin kan itu rutinnya kok tidak tahu sia aja. Nah, itu yang harus terbangun. Kita nak ngajak rumah ke rumah lah sulit, nyengan. Nak ngajak itu nyengan, nak ngajak main. Tapi itu rutin. Nah, kalau datang itu yang terjadi. Nah, kini nang datang ke rumah Pak Imam dia ginak boleh. Datang sekali 2 kali dia gimana? Badu ngaji selesai. Buat kacau ni yang itu. Nah, ini. Dan surang boleh. Nah, kini berasan ngecek, langsung ngecek berasan do. Kalau tidak ada peningkatan keimanan kan. Di dalam tadi terawih. Badu ika dan ngaji. Ku kecek sebut nami. Mundir, Diman, siapa namanya itu Irul, siapa namanya Di, ada 6 nih grup. Aziz, kamu kini aman gitu ya, masih muda. Apa? Imam terawih lah baca, doa milin lapar, sajadah lapar. Apa peningkatannya? Kamu harus diajuk. Coba dia cerita kalau kamu nak nama ilmu pengetahuan kamu hilang lah. Uang tama-tama murah dia nak ubah terawih jak 23 ke 8 lah. Apalagi orang asing di Jakarta biasa terawih 8 tup sih kat 23. Tak ada benar nak. Hanya main nak ini. Lah kalau dia selesai lah. Alasannya dulu itu alus sudah semua. Kiri zaman ni jak mulai kacing, Atlampat masih tahan sebuah. Surabaya ada giringnya lagi. Surabaya ada giringnya lagi. Mana nak mulai masjid baru. Kita baik nak melawan ni ada. Mulai buat masjid baru 2. Al-Arif masih betah 23. An-Nur 23. Aku nak datangi, tapi aku dia juga datang malam pada 9. 1 suruh utusan Dadoim. Jangan dibuat terawih, tetap 23. Aku lengan yang kalau dia terawih 23 ke terawih 11. Coba walaupun kalau nak terawih, aku kalau terawih rumah surangan banyak juga 11. Tapi lebih banyak kita
melaksanakan 23. Karena itu lambangnya, lambang kehidupan Ahlussunnah itu kan begitu. Nah ini harus kita bangun. Kalau tidak, lah selesai masjid. Oh masih. Dari kewibawaannya beda loh. Dulu Masjid Tanah Patah, Masjid Jikiai 23 itu diambil itu. Saat lepas. Masjid pada RI masih tetap. Aku udah tahu terakhir kan? Belum. Masjid mana lagi? Anggun, alhamdulillah masih bertahan. Sudah masih bertahan. Kalau di wah ini bisa bahaya. Bisa bahaya, bisa kehidupan Ahlussunnah itu bisa jalan. Saya punya keyakinan itu. Jadi aku kira area jam 6. Mohon maaf jika juga pengajian singkat ada sahabat kita masih keluarga kepala man dulu Rizkan Araman jam 1 malam tadi ninggal. Ini kepala man lami. Jadi pagi-pagi kak mungkin ada sembiangga nenek nunggu salat syukur. Ya itu baik aku kira kan syariat pribadi. Mohon maaf lahir dan batin. Badu terus jangan lupa ngaji ga ustadznya nanti kirim dalam panik-panik kali. Ya. Ya. Itu kalau di dalam masyarakat ada perbedaan yang satu sudah menjalankan sholat Idul Fitri, yang satu sudah puasa. Mani kalau puasa katanya haram. Gimana itu? Kenapa tuh? Ada yang raya dulu. Oh iya. Kalau di hitungannya kan Gimana betulnya? Yang satu sudah menjalankan sholat hari raya Idul Fitri. Yang satu masih puasa. Nah, itu kan kalau puasa katanya haram. Jadi gini, kalau ya dia ini ada dua metodologi dalam puasa nih. Ada hisabiah, ada ru'yah. Sekarang tuh banyak jamaah Sataria, Tarika Sataria, Lararaya Tangga di Aceh ada 9 kabupaten. Tapi nya start memang dulu perhitungan itu, cara perhitungan yang menentukan itu kita startnya 1 kemarin di Maluku Utara malah Jumat Raya, tapi dia startnya lebih dulu. Lah kalau mereka nggak ada hari raya itu ada 2 kali, 1 kali. Kita dengan Muhammadiyah, dengan Mabim, ya 5 negara di ASEAN, Singapura, Indonesia, Malaysia, Brunei itu menetapkan salat Idul Fitri 31 ya Maret 2025. Kita lebarannya tetap itu hari Senin. Ya ketentuan. Lah kalau kita jangan kita ikut orang, misalnya kita masih puasa, orang sudah lebaran, ya orang kan lain sistem pengambilan. Ya hisabiahnya berbeda. Ilmu hisab yang digunakan itu berbeda. Kita ru'yat yang digunakan berbeda juga. Justru itulah Ustaz. Dia kan mempunyai pedoman sendiri-sendiri. Ya. Yang mana pihak itu mempunyai pedoman sendiri, dasar sendiri. Yang itu mempunyai dasar sendiri. Tapi mana yang benar? Ya kalau yang benar Allah yang paling tahu. Jangan bukan urusan Pak Zainal mikir, dia pusing mikir mana yang benar. Itu bukan urusan Tuhan. Janganlah mikir itu. Bacalah Allah ngatur yang paling benar. Nak mikir kalau udah salah biarlah. Sampai banyak Ustaz aku tiap malam ngajak sembahyang, mau mesti dia kenang mana yang benar, biarlah itu urusan Tuhan itu. Apa benar dipikirkan kan? Nah, jadi itu rumusan mereka menurut konsep mereka yang paling benar. Kami dulu zaman kita adalah konflik itu. Jika ada Haji Nawawi, situ ada Guru Rahmat dengan Haji Mustafa. Nya maka hisab. Raraya pasti beda. Toba Haji Nawawi, Sultan Sarif, Amiruddin Anas tetap bertahan ngikut hati Allah wa hati Rasul wa amir minkum. Ketentuan Tuhan, ketentuan pemerintah. Sudah itu amir itu pemerintah. Sudah pemerintah menetapkan segala selesai. Tak usah dipikirkan. Yang lebaran duluan
misalnya lebaran hari Minggu, enggak usah dipikirkan karena dia rumusan, yang paling tahu itu Allah. Karena dia sama-sama punya dalil. Sama yang Tarawih 11 itu mengatakan itu dari Siti Aisyah itu apa? Yang 23 dari Umar bin Khattab itu. Mana yang paling bagus? Ya Allah yang ngaturnya. Kalau saya yang jelas yang paling bagus ya. Yang 23 karena Fatihahnya lebih banyak, amaliyahnya banyak, salawatnya ada. Jadi nggak usah dipikirkan. Mana biarlah. Apa Zainal ngabuk-ngabuk begitu. Kalau udah Tarawih 23, kalau dia kena gaduh, kamu dia bisa. Iya, tak kamu pasti nurut pemerintah, atau nurut Muhammadiyah. Ini enggak usah tuh. Kerja bapak itu salah. Enggak. Itu ada rumusannya. Ada namanya. Kan kitab itu kan. Kalau kita nih mau ngikut Imam Hambali, enggak kena kita nih. Kalau Imam Hambali tiap rakaat berjamaah baik di rumah maupun di masjid, utamakan masjid. Kalau Imam Syafi'i itu wajib kifayah. Ada perwakilannya jamaah 10 orang, sudah kena bebas dosa kita. Sudah bebas. Kita kan Syafi'i. Wah kalau Imam Hambali cak debeka penuh sudah enggak. Awang ada ngamuk-ngamuk pula udah ada jamaah. Itu kan ada pendapatnya. Sama. Abu Hanifah enggak pakai kunut. Imam Hambali enggak pakai kunut. Imam Maliki boleh kunut, boleh tidak. Imam Syafi'i wajib kunut. Sudah muakkad. Kalau tidak, dia tidak sujud sahwi. Udah mereka tersalah dia muka. Kamu dek kunut sujud sahwi. Lah, Pakistan, India, Bangladesh, Uzbekistan, tuh dia dah pakai kunut dah. Pakistan, wah salah atau boleh tidak pakai kunut ini? Kan aturannya kan begitu. Sama tadi. Kenapa yang di Aceh itu sudah lebaran? Kenapa di Maluku Utara sudah lebaran? Nah, tadi nambah lagi. Jamaah, Tarikah, Qadariyah, Naksabandiyah, beberapa kabupaten di Sumatera Barat sudah lebaran. Wah ini sudah lebaran. Oh kemudian, ya kalau kita haram kita enggak, itu ada ketentuannya. Sumu li ru'yatihi wabtiru yati. Puasa kamu kalau nengok bulan, lebaran kalau nengok bulan. Bulan belum kelihatan, enggak usah lebaran. Kita mana ada? Sampai ada pajak nengok bulan tadi. Cuman pemerintah pakai alat beda pajak nengok, makanya ditetapkan. Jangan pusing nih anal, biasa wae deh. Lek enggak pusing, enggak ngamuk-ngamuk, orang atau begini. Ya, ibadah tetap diterima. Turut beda pemerintah aman. Dari pihak itu sudah kelihatan, Pak. Kalau Ya. dari pihak ini belum. Ya. Ya, tapi dia itu yang belum ini kan. Nah, Ya belum tidak boleh puasa. yang sudah kelihatan. Kalau yang belum tidak boleh puasa. Kalau yang sudah kelihatan harus lebaran. Datang baik ke mana? Iya. Jangan dipusingin ya. Kalau yang sudah kelihatan wajib berbuka. Belum kelihatan jangan berbuka. Yang sudah nangis tadi, yang masih puasa tadi, alhamdulillah. Oh itu. Ngaku gatung kalian hal bodoh kan. Enggak kali gatung itu. Itu enggak ngerti kamu tuh berarti. Iya, ini kan sudah ya